Salam dan bahagia. Saya dari perwakilan kelompok yang membahas tentang topik 5, yaitu instrumen pasar modal di Indonesia. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tirta Paicanada dan rekan saya Anita Trisna Dewi dan Diki Cahaya Purnama dan Andika. Jika kita memiliki saham, pasti ada keuntungan dan kerugian. Di antaranya capital gain, dividen, argumen tambahan, mempunyai hak suara. Dan untuk kerugiannya itu capital loss dan resiko likuidasi. Keuntungan hak dan resiko pemegang saham. Keuntungan dari pemegang saham yaitu selisih positif harga jual dikurangi harga beli atau capital gain. Dividen tunai atau saham yang dibagikan kepada pemegang saham bonus jika ada. Dan hak pemegang saham. Hak pemegang saham antara dividen, hak suara dalam RUPS, mendapat bagian jika perusahaan dikualidasi. Risiko pemegang saham, turunnya harga saham pada saat menjual kembali atau capital loss. Bila emiten rugi, kemungkinan tidak ada pembagian dividen. Bila emiten dinyatakan bangkrut, hak klaim pemegang saham adalah. Integralistis adalah suatu konsep negara yang dipimpin oleh Seopomo, yang menurutnya negara adalah hukum. Maka, kebahagiaan bagi setiap individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip hak asasi manusia di Indonesia, individualistis, yang sering dikenal dengan paham liberalisme atau kebebasan. Hak asasi manusia adalah paham yang mengatakan bahwa manusia dalam kehidupan alamiah mempunyai hak asasi secara pribadi, yang meliputi hak hidup dan hak kebebasan. Marxisme, paham yang diambil dari filsuf Marx. Suatu hak adalah kepemilikan negara. Selanjutnya adalah integritas, sesuatu konsep yang dipimpin oleh Seopomo. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anita. Untuk selanjutnya ini resiko dan return yang ada. Untuk resiko ini dibagi menjadi 3, yaitu berkurangnya nilai pokok investasi, yang kedua likuiditas pasar, yang ketiga resiko tingkat bunga. Sedangkan untuk return ini adalah pendapatan bunga, dividen, dan capital gain. Untuk selanjutnya ini adalah hubungan pemodal dengan emiten efek hutang. Jadi pemodal memberikan dana kepada emiten, sedangkan pemodal ini mendapat obligasi dari emiten. Semua itu untuk harta. Untuk slide selanjutnya ini adalah saham istimewa. Saham istimewa dibagi menjadi 2. Yang pertama itu saham yang memberikan prioritas pilihan. Untuk yang kedua adalah prioritas. Prioritas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, investor memiliki hak yang didukuhkan dalam pembayaran dividen. Yang kedua, dividen tetap. Yang ketiga, dividen kumulatif. Yang keempat, konversi. Untuk selanjutnya ini adalah keuntungan atau kerugian memiliki saham istimewa. Untuk keuntungan sendiri mendapat 2 keuntungan, yaitu capital gain, yang kedua dividen tetap. Sedangkan untuk kerugian ini emiten bangkrut, pembayaran harta, urutan di bawah pemegang obligasi. Terima kasih. Adalah surat berharga yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang memberi pinjaman. Surat obligasi, selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Keuntungan atau kerugian memiliki obligasi. Keuntungannya adalah pendapatan tetap atau bunga dan capital gain. Kerugiannya adalah kesulitan menentukan penghasilan obligasi karena sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Jika suku bunga meningkat, maka investor rugi.
obligasi konversi. Keuntungannya bisa mendapatkan bunga dividen bila dikonversi capital gain. Kerugian setelah dikonversi bisa suku bunganya naik. Derivatif dari efek. Right, bukti right issue. Waran biasanya melekat dengan obligasi konversi. Bisa dikonversi menjadi saham biasa. Saham bonus diberikan kepada pemegang saham yang dalam waktu tertentu tidak menjual saham. Opsi call, fitur keuntungan atau kerugian memiliki right issue. Keuntungannya adalah capital gain dan dividen. Kerugiannya menurunnya harga saham, menurunnya dividen per lembar saham.